warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi hari ini tentang morfologi daun. Sebelum kami menyampaikan materinya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk pembaca materi pertama, yaitu Sri Yuguna dengan NIM 21031098 membahas tentang pengertian dan fungsi daun. Untuk pemateri kedua, yaitu Bilqi Aprilia Syarif dengan NIM 21031154 membahas tentang pertumbuhan dan kelengkapan. Untuk pembaca materi ketiga, yaitu Anggun Febriani Wahyuningsi dengan NIM 21031004 membahas tentang macam-macam daun dan bentuk umum daun. Untuk pemateri yang keempat, yaitu Umi Kasumah Rahab dengan NIM 21031038 membahas tentang bentuk ujung daun, bentuk-bentuk pangkal daun. Untuk pembaca materi yang kelima, yaitu Nabilatul Rahmi dengan NIM 21031144 membahas tentang bentuk pinggir daun dan bentuk pertulangan daun. Dan baiklah, untuk pemateri yang pertama, kepada Sri Yugina dipersilahkan. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang, dan biasanya helai-helai hingga lebat. Daun itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Namun, daun pada beberapa tumbuhan warnanya ada yang kurang hijau, bahkan tidak berwarna hijau. Daun yang kurang atau tidak berwarna hijau disebabkan karena zat klorofil pada daun tidak banyak. Selanjutnya yaitu fungsi daun. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Fungsi daun yang paling utama adalah sebagai tempat untuk mengolah zat makanan yang dimiliki. Proses pengolahan inilah yang disebut dengan fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Fungsi yang penting selanjutnya adalah sebagai organ pernapasan tumbuhan. Daun memiliki stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Yang ketiga, tempat transpirasi. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. Yang keempat, tempat terjadinya gutasi. Gutasi merupakan proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Gutasi terjadi saat kondisi tanah sesuai, sehingga penyerapan air tinggi. Yang kelima, alat reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Baiklah, saya akan membahas tentang pertumbuhan daun. Daun baru berkembang dari primordial daun yang dibentuk pada meristem apex. Setiap primordial daun terbentuk pada bagian subur, meristem apex khusus. Ketika primordial daun baru terbentuk, primordial daun sebelumnya yang lebih tua telah melebar secara progresif. Sebagai akibat aktivitas meristem di dalam daun itu sendiri, interval waktu antara pembentukan primordial daun sebelumnya dengan primordial daun berikutnya pada meristem apex disebut plastokron.
Primordial daun pada tumbuhan dikotil. Biasanya terbentuk pada sebagian kecil dari diameter meristem apex pucuk. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, primordial daun terbentuk dan berkembang pada sekeliling meristem apex pucuk. Jadi, daun dikotil yang sangat muda tampak berbentuk seperti pasak. Sedangkan daun monokotil tampak seperti kerah baju yang menutupi seluruh apek pucuk. Primordial daun akan terus berkembang ukurannya secara berunsur-unsur, sehingga mencapai ukuran dan bentuk tertentu. Bertambahnya ukuran daun terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah sel yang diikuti dengan penambahan ukuran sel. Pembelahan sel berbeda-beda pada daerah tertentu. Dari meristem daun, sehingga terjadi aktivitas diferensial dari meristem daun yang menyebabkan terbentuknya bentuk-bentuk daun yang berbeda. Selanjutnya, A. Kelengkapan atau bagian-bagian daun. 1. Telapak daun berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang. 2. Tangkai daun menghubungkan pelepah dengan helai daun. 3. Helai daun merupakan bagian terpenting karena pada helai daun terjadi proses fotosintesis. 4. Pada helai daun terdapat pertulangan daun, eksim dan floem. Pada daun lebih tampak jelas di pertulangan daun daripada di helainya. 5. Stomata terletak di bagian bawah daun. Stomata berfungsi sebagai organ pernapasan tumbuhan. 6. Klorofil terletak di dalam helai daun. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Macam-macam daun. 1. Daun melengkung adalah jenis daun dengan tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis melengkung. Dapat dijumpai daun seperti ini pada tumbuhan, misalnya pada daun jagung, daun sirih, dan daun genjer. 2. Daun menyirip adalah daun dengan bentuk tulang seperti baris para ikan. Dapat kita temui daun jenis ini pada tanaman kueni, buah-buahan berbentuk bintang, daun durian, daun jambu biji, dersono, daun kacang mede, daun jambu biji, daun mangga, dan juga tulang daun rambutan. 3. Daun berduri memiliki bentuk yang umum. Daun duri ini termasuk ke dalam jenis tanaman konifer yang tidak sama seperti pinus, pohon cemara, pohon laurel, dan lain sebagainya. 4. Daun sejajar juga memiliki sebutan lain, yaitu daun paralel. Daun paralel adalah daun yang memiliki bentuk tulang dalam garis paralel. Di setiap bagian ujung tulang daun dari daun paralel ini menyatu. Daun ini dapat ditemukan pada tanaman jagung, rerumputan, daun tebu, daun padi, dan juga pada daun kelapa. 5. Daun menjari. Tanaman yang berdaun menjari ini memiliki bentuk daun dengan ukuran tulang daun yang besar dan juga bentuk jari tangan. Ada juga yang mirip dengan bentuk tangan manusia. Jenis daun ini dapat ditemukan pada tumbuhan singkong, pepaya, kapas, lain sebagainya. Yang C yaitu bentuk umum daun. Berdasarkan letak bagian daun yang tersebar, maka dapat daun dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu 1. Bagian daun lebar pada di tengah helai daun. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bentuk daun disebut bulat atau orbitulite. Kedua, bentuk daun disebut perisai. Ketiga, bentuk daun disebut jorong. Keempat, bentuk daun disebut memanjang. Yang kedua, bagian daun terlebar terletak di bagian bawah, antara di tengah daun dan pangkal daun.
dijumpai pada daun kembang sepatu, daun bunga paku 4, daun air mata pengantin, dan lain sebagainya. Ketika bagian daun terletak di bagian atas antara daun dan daun. Dibagi atas dua, yaitu pertama, bagian daun terlebar di bagian atas, di bagian bawah, pangkal daun tidak bertoreh atau berlekuk. Kedua, bagian daun terlebar di bagian bawah, pangkal daun bertoreh atau berlekuk. Ketiga, bagian daun merata, tidak ada bagian daun yang terlebar. Bentuk daunnya mempunyai helai daun dari bagian muka hingga lebarnya sama atau merata. Umum dijumpai pada tumbuhan monokotil. Baiklah, selanjutnya yang D yaitu bentuk ujung daun. Pertama yaitu runcing atau acutus, contohnya Nellium oleander L. Yang kedua adalah rempang atau Truncatus, contohnya Marsilea cernate L. Yang ketiga contohnya meruncing atau Acuminatus atau Annona mullicata L. Yang keempat adalah tumpul obtusus, Tao manicara Auki. Yang kelima adalah membulat Rhodotandus. Yang keenam adalah tabela atau Retusus. Yang ketujuh adalah berduri Mucronatus. Selanjutnya yang E yaitu bentuk pangkal daun. Yang pertama runcing atau acutus, biasanya terdapat pada daun bentuk memanjang, lancet, belah ketupat, dan lain-lain. Yang kedua meruncing Acuminatus, biasanya pada daun bentuk bulat telur, sungsang, atau daun bentuk sudip. Yang ketiga tumpul atau obtusus, pada daun-daun bentuk bulat telur jorong. Yang ketiga membulat Rhodotandus, pada daun-daun bentuk bulat jorong dan bulat telur. Rompang atau rata Truncatus, pada daun-daun bentuk segitiga delta tombak. Berkeluk atau Emarginatus, pada daun-daun bentuk jantung ginjal anak panah. Teman-teman bisa melihat gambarnya pada gambar di samping. Selanjutnya adalah bentuk pinggir daun. Dalam garis besarnya, pinggir atau pinggir daun dapat dibedakan dalam dua macam. Yang pertama, yang rata atau integer, misalnya daun nangka atau Artocarpus integramer. Yang kedua, yang bertore diffusus. Dalam hubungannya dengan jenis tore-tore ini dipergunakan istilah sinus untuk torenya sendiri dan angulus untuk bagian tepi daun yang menonjol keluar. Biasanya tore-tore pada tepi daun dibedakan dalam dua golongan. Pertama, tepi daun dengan tore yang bebas. Kedua, tepi daun dengan tore yang bebas, banyak pula ragamnya. Tore-tore seringkali amat dangkal dan kurang jelas, sehingga sukar untuk dikenal. Yang sering kita jumpai ialah pinggir atau tepi daun yang dinamakan pertama bergergi atau seratus, yaitu jika sinus dan angulus sama lajibnya. Misalnya daun lantana Camarael. Yang kedua bergerigi ganda atau rangkap atau biseratus, yaitu tepi daun seperti di atas, tetapi angulusnya cukup besar dan tepinya bergerigi lagi. Yang ketiga bergigi atau dentatus, jika sinus tumpul, sedang angulusnya lancip atau runcing. Misalnya daun beluntas, Lucea indica les. Yang keempat beringgit atau crenatus, kebalikan dari bergigi, jika sinusnya tajam atau runcing dan angulusnya yang tumpul. Misalnya
daun cecer bebe atau Kalanchoe myrtinata pers. Yang kelima, Beromba atau Repandus. Jika sinus dan angulus sama-sama tumpul, misalnya daun air mata pengantin, Antigonon Kleptopus L.R. Selanjutnya bentuk pertulangan daun. Satu, ibu tulang atau costa adalah tulang yang biasanya terbesar, merupakan terusan tangkai daun, dan terdapat di tengah-tengah membujur dan membelah daun. Helaian daun umumnya dibagi menjadi dua bagian yang setangkup atau simetris. Ada kalanya daun tumbuhan tidak mempunyai ibu tulang. Ibu tulang tadi tepat di tengah helaian, sehingga kedua bagian daun di kanan kiri ibu tulang tadi menjadi titik setangkup atau asimetris. Misalnya daun begonia. Ada pula daun yang memperlihatkan beberapa tulang yang besar yang semuanya berpangkalan pada ujung tangkai daun. Misalnya pada daun yang mempunyai bangun perisai atau daun-daun yang bulat, seperti daun teratai besar, jarak, ubi kayu, dan lain-lain. Yang kedua, tulang-tulang cabang atau nervus letaris, yakni tulang-tulang yang lebih kecil daripada ibu tulang dan berpangkalan pada ibu tulang tadi, atau cabang-cabang tulang-tulang ini. Tulang cabang yang langsung berasal dari ibu tulang dinamakan tulang cabang tingkat 1. Cabang tulang cabang tingkat 1 dinamakan tulang cabang tingkat 2. Demikian seterusnya. Yang ketiga, urat-urat daun atau vena merupakan tulang-tulang cabang pula, tetapi yang lebih kecil atau lembut dan satu sama lain beserta tulang-tulang yang lebih besar, membentuk susunan seperti jala, isi, atau lainnya. Sekian materi presentasi dari kami. Adapun kesimpulan dari presentasi kami adalah morfologi daun. Morfologi daun merupakan karakteristik daun. Yang pertama, daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari cabang atau ranting yang biasanya berwarna hijau yang mengandung klorofil untuk berfotosintesis. Fungsi utama daun yang pertama adalah sebagai fotosintesis, sebagai tempat penyimpanan makanan, air. Yang ketiga adalah sebagai alat pernapasan. Yang keempat sebagai alat penguapan. Yang kelima sebagai proses gutasi. Struktur atau bagian-bagian daun yang pertama adalah pelepah daun, tangkai daun, helai daun. Bentuk-bentuk ujung daun ada yang meruncing, akutus, rompang, trucatus, meruncing, acuminatus, tumpul, obtusus, membulat, rotundatus, terbelah, retusus, berduri, mucronatus. Bentuk-bentuk pangkal daun juga ada yang meruncing, tumpul, membulat, rompang, berlekuk. Bentuk pinggir daun yang pertama ada yang rata, integrer, ada yang bertoleh. Yang sering kita jumpai ialah pinggir tepi daun yang dinamakan bergerigi 100. Yang kedua bergerigi ganda atau rangkap. Bentuk pertulangan daun yang pertama adalah ibu tulang atau costa. Yang kedua adalah tulang-tulang cabang atau nervus lateralis. Yang ketiga adalah urat-urat daun atau vena. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.